Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan doa dan batin sehingga kita dapat berkumpul sehingga dapat bermuajahah walaupun secara via online. Perkenalkan, nama saya Riko Saifullah. Saya mahasiswa dari UIN Sunan Kalijaga, ditugaskan untuk PLP di MTS Rodatul Mutakin dengan untuk membantu kepada Pak Subrianto yang mengemban mata pelajaran Al-Quran dan Hadis. Mungkin sebelum kegiatan dimulai, marilah kita buka pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan doa. Semoga dengan lantaran doa semua menjadi mudah menerima dan kita mendapatkan berkah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mari saya pimpin. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, jadi di sini langsung saja materi yang kita pelajari yaitu Al-Quran dan Hadis pedoman hidupku. Nah, di sini akan Bapak terangkan spesifik apa itu Al-Quran. Jadi pagi hari ini kita membahas Al-Quran itu apa sih? Jadi yang kita pelajari Al-Quran itu pengertiannya apa. Yang kedua itu nama-nama Al-Quran apa aja. Dan yang ketiga itu fungsi Al-Quran itu apa. Oke, mungkin langsung masuk. Yang pertama yaitu pengertian Al-Quran. Al-Quran kalau menurut Quraisy Shihab, Al-Quran itu berasal dari kata qoro'a, yaitu membaca. Qoro'a yaqra'u iqra'. Itu secara bahasa. Terus kalau secara bacaan yaitu Quran, yaitu bacaan kayak gitu. Dan alif di situ itu bermakna sempurna. Ya, yang berarti Al-Quran adalah bacaan yang sempurna. Mengapa Profesor Quraisy Shihab terkenal di Indonesia, terkenal dengan cendekiawan ilmu Al-Quran dan hadis? Beliau mengatakan Al-Quran itu sempurna kayak gitu. Karena di dalam Al-Quran semua orang bisa menghafalkan, bisa mengingat dengan mudah, baik itu orang yang tua dan baik itu orang yang muda. Tidak ada bedanya. Yang terpenting kita itu ingin mau menghafalkan sebuah Al-Quran, insya Allah akan dipermudah. Terus di kata Syukur Syihab, Al-Quran adalah sebuah kesempurnaan dari teks bahasanya, teks redaksinya, dan teks petunjuknya. Itulah Al-Quran yang sangat luar biasa. Makanya anak-anak semuanya saya himbau untuk selalu belajar membaca Al-Quran, untuk selalu menghafalkan Al-Quran, karena di dalam Al-Quran seperti tadi tidak ada perbedaan antara yang tua dan muda, semua itu bisa untuk dipelajari asalkan kita mau. Yang kedua, secara istilah, ulama itu banyak mengatakan bahwasanya secara istilah Al-Quran itu adalah kalamullah. Kalamullah adalah ucapan Allah. Terus yang kedua menjadikan mukjizat, yang mukjizat diturunkan kepada Nabi Muhammadin SAW. Yang ketiga Al-Quran itu diturunkan secara mutawatir. Mutawatir yaitu secara berturutan dengan sanad dan keilmuan yang sah dan benar dan dobit dan lainnya. Yang ketiga Al-Quran ketika dibaca adalah ibadah. Mungkin kita bedah yang pertama yaitu apa sih kalamullah gitu. Kalamullah berarti Al-Quran adalah ucapannya Allah, asli dari Allah, bukan dari Nabi Muhammad, bukan dari malaikat Jibril, bukan dari para sahabat, bukan dari yang lain-lain apalagi kayak gitu. Makanya kalamullah di sini emang benar-benar murni, cuman Al-Quran itu diturunkan pertama kepada Nabi Muhammad di Gua Hiro melalui, ya jelas Allah itu mempunyai asisten yang berupa malaikat Jibril, terus disampaikan ke Nabi Muhammad, yaitu namanya kalamullah, memang benar-benar secara tekstual dan kontekstualnya itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Al-Qur'an itu dikatakan mukjizat, sangat benar mukjizat karena tidak semua orang mendapatkan mukjizat kayak itu, dan tidak semua orang diturunkan Al-Qur'an, dan tidak semua orang berhak menerima Al-Qur'an secara langsung. Makanya dikatakan mukjizat karena mukjizat adalah sesuatu hal yang besar, sesuatu hal yang misterius, sesuatu hal yang terkadang abstrak ketika kita tidak bisa mempelajarinya dengan baik, dan itu diturunkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammadin SAW, tidak kepada Nabi yang lain. Yang ketiga yaitu secara mutawatir, jelas
dari Allah turun ke malaikat Jibril, turun ke Rasulullah, kepada sahabat-sahabat sampai yang lain. Jadi definisi mutawatir di sini adalah orang yang meriwayatkan sebuah Al-Quran itu emang benar-benar beliau emang hafal secara Al-Qurannya, hafal secara turunnya bagaimana, asbabun nuzulnya, asbabul urutnya, mereka emang benar-benar paham, itu mutawatir. Jadi jangan sampai kita ragu dengan Al-Quran, jangan sampai kita berpikiran oh Al-Quran ini benar apa enggak sih, maksudnya konteksnya, teksnya berubah apa enggak sih. Mungkin kita bisa buka, kita bisa cek di eh, Turki, yaitu di situ ada sebuah museum yang benar-benar Al-Qur'an ada aslinya yang di situ dari awal sampai sekarang. Di situ bisa kita buka, semoga kita bisa ke sana, bisa dicek ternyata sampai sekarang tidak ada teks yang berubah. Jadi ya dari Al-Fatihah sampai terakhir itu ya sama aja. Terus yang ketiga yaitu membacanya dinilai sebagai ibadah, itu jelas. Orang yang banyak membaca Quran, satu huruf saja itu ganjarannya 10 ganjaran. Makanya kita diupayakan untuk selalu membaca ibadah. Karena ketika kita selalu membaca Al-Quran, di situ akan kita bertambah iman kita, bertambah kita takwa kita, bertambah kita di mana kita bisa mengerem yang di mana itu perkara yang baik, yang mana yang buruk, yang mana yang batil, yang mana dan lain sebagainya. Terus kita masuk ke yang selanjutnya, makanya dapat dipahami bahwasanya Al-Quran lagi sekali lagi, Al-Quran adalah kalamullah, ucapannya Allah. Yang kedua lagi, Al-Quran itu dikatakan sebagai bisa mukjizat juga tadi. Yang ketiga yaitu dikatakan mutawatir. Yang keempat, sekali lagi membaca Al-Quran adalah sebuah ibadah. Terus nama-nama Al-Quran, ya nama-nama Al-Quran itu ada macam-macam ya. Cuman yang Bapak cantumkan di sini yang pertama adalah Alkitab, bisa dikatakan Alkitab. Yang kedua ada Al-Furqan, banyak ada An-Tanzil dan lain-lain aslinya. Ini nama-nama Al-Quran. Ada, saya ulangi lagi, ada Alkitab, Dzalikal kitabul la raiba fih, hudal lil muttaqin. Yang pertama Alkitab, yang kedua ada Al-Furqan kayak gitu. Langsung selanjutnya fungsi Al-Quran secara umum. Lah ini yang harus kita pahami benar-benar. Jadi fungsi Al-Quran adalah sebagai ajaran atau hukum Islam yang utama. Jelas di dalam agama Islam, Al-Quran sebagai pedoman pertama bagi kita, sebagai kembali hukum. Jadi misalnya ada sebuah permasalahan misalnya di masyarakat, katakanlah sholat subuh itu misalnya berapa rakaat sih, misalnya sholat asar itu berapa rakaat sih, dan lain-lain, itu banyak kita diperdebatkan. Nanti ketika di Al-Quran tidak bisa kita temukan, maka kita kembalikan ke hadis misalnya. Jadi peristiwa apapun, sebuah problem masalah di masyarakat, ketika memang kita diperdebatkan secara tidak ketemu dan lain-lainnya, maka kita kembalikan ke Al-Quran. Itu. Yang kedua, sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Jelas di dalam Al-Quran banyak hal-hal yang yang sulit kita temukan. Terkadang itu bisa kita temukan dengan baik. Misal kayak gini. Misalnya Allah mengatakan di dalam Al-Quran misalnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ternyata puasa itu diwajibkan itu karena apa? Agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Tapi terkadang cuman tidak hanya dari bertakwa saja. Kita bisa lihat aspek dari misalnya aspek ilmu kedokteran. Orang yang berpuasa itu bisa dicek, kalau nggak percaya itu mesti sehat badannya. Tapi ketika ada orang yang berpuasa tidak sehat badannya, berarti itu bisa ditanyakan ya, mungkin puasanya nggak ikhlas apa gimana dan lain-lain. Misalnya mengapa Allah itu menyuruh kita sholat 5 waktu. Di dalam setiap gerakan sholat itu, di dalam kitab Imam Asyuyuti yang menjelaskan kitab benar-benar menerangkan apa Allah takbiratul ikhram itu apa sih, misalnya keuntungannya bagi kesehatan kita itu ada. Sujud itu apa? Terus kita duduk di antara dua sujud dan lain-lain itu sudah diterangkan di dalam kitab Imam Suyuti gitu. Jadi Al-Quran itu pokoknya luar biasa, makanya kita dalam segala hal harus kita kembalikan ke Al-Quran. Yang ketiga, petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal. Itu jelas Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk
bagi seluruh manusia. Jadi manusia di sini tidak hanya manusia yang Islam. Makanya di situ ada manusia yang umum. Jadi non-Islam pun ketika dia mau mempelajari Al-Qur'an, dia akan mendapatkan sebuah petunjuk. Petunjuk apa? Semisalnya ada orang ahli astronomi. Misalnya katakan walaupun beliau orang Kristen kayak gitu. Tapi di dalam Al-Qur'an itu ada yang menjelaskan surat misalnya tentang astronomi. Kita buka misalnya di surat Yasin dan Waqiah dan lain-lain dan kayak gitu. Itu yang tujuan secara fungsi dari apa namanya lurus kepada manusia kayak gitu. Yang kedua, ketika kita misalnya Al-Quran juga bisa menjadi petunjuk manusia yang bagi orang-orang yang iman. Jelas ketika orang udah dia yakin al-yakinu billah wa malaikatihi dan sampai al-yakin itu ada 3. Yang pertama al-iman, al-imanu bil fi'li, iman dengan ucapan. Yang kedua al-imanu bil qauli, iman dengan ucapan, perbuatan dan hati. Terkadang kita mungkin masih hanya al-imanu bil qauli dan bil qalbi. Kita misalnya kayak gini, kita bisa ngomong sama orang, kamu sholat dong kayak gitu. Tapi kita secara fi'li, secara perbuatan kita belum melakukan. Berarti kita belum dikatakan al-imanu yang sempurna. Berarti kita baru iman yang kedua yaitu al-imanu bil fi'li, al-imanu bil qauli dan al-imanu bil qalbi. Tapi yang bil fi'linya kita belum. Terus yang ketiga sebagai pengontrolan pengoreksi terhadap ajaran masa lalu yaitu Injil, Zabur, dan Taurat. Jelas yang keempat ini bahwasanya Al-Quran adalah penyempurna dan penstop bagi kitab-kitab yang lain. Makanya kitab itu ada 4. Yang terakhir yang diturunkan adalah Al-Quranul Karim kayak gitu. Di dalam kitab Injil mungkin bisa kita cek banyak perubahan-perubahan teks, banyak perubahan-perubahan makna. Di kitab Zabur itu bisa kita cek kalau tidak percaya, banyak ada perubahan-perubahan makna, perubahan-perubahan teks dan lain-lainnya. Di kitab Taurat juga banyak perubahan teks dan lain-lainnya. Jadi adapun 4 macam dalil sumber hukum yaitu yang pertama ada Al-Qur'an yang kita pelajari tadi ya Al-Qur'an, yang kedua ada hadis, yang ketiga ada ijma dan yang keempat adalah qiyas. Al-Qur'an sudah jelas tadi sudah Bapak terangkan bahwasanya ya kalamullah gitu. Bahwasanya menjadi pedoman pertama hidup manusia khususnya orang Islam. Jadi ketika ada problem tetap kita berujukan kepada Al-Quran kayak gitu. Kita cari dasar-dasarnya. Ketika di Al-Quran kita tidak bisa menemukan, kita pakai hadis. Hadis adalah hadis adalah sebuah ucapan Rasul kayak gitu. Terus yang ketiga adalah ada ijma. Ijma adalah kesepakatan ulama. Yang keempat adalah qiyas dan lain sebagainya. Mungkin kalau yang hadis di Bapak jelaskan di minggu yang akan datang. Makanya ini kita fokus di Al-Quran. Jadi intinya Bapak simpulkan bahwasanya ketika seseorang ingin menjadi orang yang baik, ketika ingin menjadi orang yang cerdas, ketika ingin hidupnya menjadi selalu bisa membedakan perkara yang baik dan perkara yang buruk, biar suatu hari nanti adik-adik menjadi orang-orang yang seperti Profesor Dr. Quraisy Shihab yang cendekiawan, yang bagaimana beliau ahli tafsir, bukan hanya ahli tafsir tapi beliau juga hafal Quran di luar kepala, bahkan bolak-balik bisa. Makanya adik tadi ada yang ketiga tadi yaitu yang keempat yaitu banyaklah membaca Al-Quran. Yang belum bisa membaca Al-Quran berarti Iqra dulu, tak kira MTS kelas 1 insya Allah sudah Al-Quran semua ya, walaupun banyak yang mungkin belkak-belkok apa yang tidak lancar dan lain-lainnya. Mungkin cukup saja dari Bapak, nanti tugasnya Bapak share nanti di via WA. Ya, mungkin sebelum pelajaran kita akhiri, mari kita mengucapkan dengan bacaan tahmid bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.